Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah desa yang sangat asri, bernama Desa Ngasem, yang terletak di antara lembah Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo. Hiduplah seorang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Endang Sawitri. Endang Sawitri yang berdiri sendirian di rumahnya yang sangat sunyi. Perutnya semakin hari semakin membesar. Ia usap perlahan, mencoba untuk sejenak menenangkan hatinya. Dia sendirian di rumah karena ditinggalkan oleh suaminya yang pergi tanpa kabar. Dia pelan-pelan membersihkan sekitar halaman rumah, mencabuti rumput-rumputan yang sudah sangat panjang, seolah mengusir rasa rindu yang terus mendatang. Sesekali ia berhenti, menarik nafas, menahan lelah yang ia rasakan. Hari itu telah tiba. Dengan tenaga yang tersisa, Endang Sawitri berjuang untuk melahirkan. Namun ia terdiam. Anak yang ia lahirkan bukanlah sosok manusia, melainkan seekor naga kecil. Anakku, kemarilah. Sudah saatnya kamu mengetahui tentang ayahmu. Iya, Ibu, bagaimana? Ibu, siapakah ayahku? Di mana ayahku berada? Ayahmu adalah seorang raja. Dia sedang melaksanakan tapa di lereng Gunung Telomoyo. Temuilah dia dan bawalah kemonceng ini sebagai bukti. Baik, Ibu. Ayah akan aku segera cari. Dengan harapan yang besar, Baru Klinting pun bergegas menemui ayahnya. Ki Hajar Salokantara, saya akan segera menemuimu, ayah. Baru Klinting sangat ingin bertemu ayahnya. Ibunya bilang ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Dengan semangat ia mulai berjalan. Ia melewati hutan, jalan berbatu, dan tempat yang gelap. Kadang ia lelah dan jalannya pelan, tapi ia tidak menyerah, hingga sampainya dia di tempat pertapaan ayahnya di lereng Gunung Telomoyo. Siapakah kamu, anak kecil? Kenapa kamu ada di sini? Ki Hajar Salokantara, aku adalah anakmu. Ini adalah kemonceng sebagai bukti bahwa aku adalah anakmu yang telah lama engkau tinggalkan. Kamu adalah anakku? Apabila memang benar kamu adalah anakku, kelilingilah Gunung Telomoyo tersebut sebanyak 3 kali. Baru Klinting pun mulai mengelilingi Gunung Telomoyo seperti permintaan dari ayahnya. Dengan perlahan-lahan mengelilingi sudut demi sudut hingga mencapai puncak sebanyak 3 kali. Setelah melakukan permintaan dari ayahnya, yakni Ki Hajar Salokantara untuk mengelilingi Gunung Telomoyo sebanyak 3 kali, Ki Hajar Salokantara pun meminta kepada Baru Klinting untuk bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Ayo kita berburu untuk pesta. Karena kita tidak mendapatkan hewan satupun, itu ada naga. Ayo kita tangkap naga tersebut. Saat Baru Klinting sedang bertapa, ternyata warga desa Patok sedang berburu hewan untuk dijadikan santapan sedekah bumi, sehingga mereka hanya mengambil arwah dari naga Baru Klinting. Tiba-tiba Baru Klinting berubah menjadi manusia. Namun tiba-tiba... Hei, mengapa kalian begitu jahat menyakitiku? Aku memiliki salah apa dengan kalian? Kalian kenapa tega denganku? Berani-beraninya kamu menginjakkan kaki di sini. Pergi dari sini.
Dasar anak gak jelas. Jangan menginjakkan kaki kamu di sini lagi. Pergi sana, yang jauh-jauh. Dengan perasaan yang sangat kesal, Baru Kelinting pun meninggalkan desa Patok dan kemudian, Mari ke sini, Nak. Masuklah. Kamu boleh makan di sini. Terima kasih banyak ya, Nenek, untuk makanannya. Ini boleh saya makan? Iya, Nak. Sama-sama. Saya sudah sangat lapar. Terima kasih, Nenek. dengan perasaannya yang sangat senang, Baru Kelinting pun melahap makanannya. Selesai makan, seketika itu tubuhnya menjadi sehat, kembali seperti semula karena kebaikan dari nenek. Terima kasih banyak, Nek, untuk makanannya. Aku ingin berpesan denganmu, apabila nanti ada suara gemuruh, segera masuklah ke dalam lesung. Baik, Nak. Nanti apabila ada suara gemuruh, saya akan segera masuk ke dalam lesung. Aku izin pamit ya, Nek. Dengan perut yang sudah kenyang, Baru Kelinting pun pergi dan meninggalkan tempat tinggal nenek tersebut. Lihat saja, akan kubalas perbuatan kalian. Dengan rasa tanpa ragu-ragu, Baru Kelinting pun menancapkan sebuah lidi ke dalam tanah. Ayo, maju. Siapa yang bisa mencabut lidi ini? Biar ku coba. Aduh, aku tidak bisa. Kenapa ini? Karena merasa tertantang, banyak warga desa yang mencoba untuk mencabutnya. Namun, tidak bisa yang sanggup untuk mencabut lidi tersebut. Hingga suatu ketika yang terjadi adalah Tidak bisa. Biar ku cabut sendiri. Ayo. Kok berat sekali. Tidak bisa. Tenggelam, tenggelam. Tenggelam, tenggelam. Hah? Ada apa ini? Ada suara gemuruh. Bingung ini sungguh. Aku akan segera menyiapkannya. Ini langsungku. Tolong. Tolong. Air sudah naik. Tenggelam semuanya. Tidak tempat yang lebih tinggi. Air sudah naik. Air sudah naik. Mari segera masuk ke dalam masuk.
nak. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Sejak peristiwa itu, terbentuklah sebuah rawa yang sangat luas yang kini dikenal sebagai Rawa Pening. Airnya yang sangat tenang menyimpan kisah tentang kesabaran, kejujuran, dan akibat dari keserakahan manusia. Rawa Pening tidak hanya menjadi saksi legenda, tetapi juga berubah menjadi tempat yang indah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dias Novitaryani dengan NIM A5102400057. Nah, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton sedikit cuplikan dari legenda Rawa Pening. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, yakni kita ini harus berbuat baik kepada siapapun, tanpa memandang dari segi penampilan, dari ekonomi, maupun sosial budaya. Nah, semoga teman-teman semua bisa terinspirasi dan tidak melakukan kesalahan seperti di dalam video ini ya. Jangan lupa teman-teman semuanya like. Aku cinta kalian. Terima kasih.